Selamat malam. Malam. Shalom, shalom. Selamat malam semuanya. Shalom. Pada sukacita hari ini. Amin. Haleluya, haleluya. Selamat bertemu kembali di Vera Setiawan Ministry. Ya, kita akan naikkan pujian. Kita akan masuk dalam doa, berdoa dulu. Sebelum kita memulai acaranya, kita akan berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk acara ini. Kami mohon pimpinan-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kami akan menikmati kasih kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu, Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita naikkan pujian. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku aman saat Kau menjaga hidupku, hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku kuat saat Kau menopang, ku aman saat Kau menjaga hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberikannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku aman saat Kau menjaga hidupku, hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku menang saat Kau bertindak, ku kuat saat Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan, ku diangkat dan dipulihkannya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, kita akan masuk dalam doa. Ya, untuk sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hambanya diurapi Tuhan, biar kita berdoa. Kembali Amen. Kami menghampiri Engkau Bapa di surga. Sebentar kami akan mendengar dari sebagian firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu ada atas hamba-Mu.
dan kami akan menikmati kebenaran firman-Mu, dan melalui firman itu kami dikuatkan, kami diteguhkan, sehingga kami mendapat sesuatu kekuatan yang baru dan motivasi yang baru. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami persilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Halo, shalom, Bapak Ibu yang ada di room, ada yang di rumah. Bentar ya. Ini kok kecil nih. Yes. Bersyukur bertuhan Yesus kalau kita akhirnya kendala itu hilang dan kita boleh mulai saat ini ya. Dan kalau tadi kita lihat hidup kita itu hanya ditentukan oleh firman Tuhan. Ada orang berkata tidak ya, tapi kita katakan yes Tuhan. Dipulihkannya. Luar biasa sekali. Firman adalah Allah sendiri. Di sini kita lihat tadi ada tema bahwa gangguan jiwa parah disembuhkan Yesus. Kalau orang sudah parah tuh sulit ya. Kemana-mana semuanya tidak sembuh. Tapi oleh Tuhan Yesus disembuhkan. Sakit jiwa apalagi? Wah nggak gampang gitu ya. Lebih enak tuh orang kerasukan. Kerasukan roh. Kita pakai nama Yesus yang roh adanya, selesai. Tapi kalau gangguan jiwa, itu tidak gampang. Hanya Dia, Yesus, Sang Pencipta. Dan Juru Selamat itu yang boleh menyelamatkan orang yang sakit jiwa itu ya. Dan kita mau lihat di sini, saya bersaksi dulu, baru nanti kita bertanya mungkin di hati kita, kenapa kok bisa begitu gitu loh. Jawabannya ada di firman Tuhan semuanya. Satu waktu ada seorang hamba Tuhan, saya tidak sebutkan namanya, minta saya untuk menggantikan beliau. Ada di Palembang, ada orang sakit jiwa katanya. Kalau dia sih bilang gila ya. Karena di sini ada mendunia kita berikan gangguan jiwa ya. Dia bilang katanya sakit jiwa itu gila katanya. Kenapa? Ya dia loncat dari lantai 2 tuh ke bawah dengan tanpa busana. Wow, saya bilang begitu. Saya bilang nggak bisa Pak. Saya bilang kalau Tuhan minta kita melayani, layanin saya bilang gitu. Nggak berani takut katanya begitu. Kok takut saya bilang begitu. Nggak bisa. Mau dioper ke saya pelayanan itu, kalau Tuhan tidak setuju, tidak sembuh. Mempermalukan Tuhan, mempermalukan saya juga nanti. Tidak sembuh. Dia paksa juga. Saya bilang, ya sudah. Saya berdoa dulu, nanti setelah selesai doa, saya telepon lagi. Oke, tidak gitu loh. Karena saya harus laporan dulu sama Bapa di sorga, sama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa. Akhirnya, yes, oke, berangkat. Berangkatlah saya ke Palembang. Jam 2 ya katanya ya. Terakhir penerbangan. Oke. Lalu saya berangkat dengan Ibu Dahlia Simanjuntak. Lalu Ibu Dahlia bilang, kok mendadak? Saya nggak bawa baju katanya. Saya juga tidak apa-apa. Ini hari berangkat, tidur semalam, besok pulang. Saya bilang begitu. Akhirnya kami berangkatlah berdua ke Palembang di sana. Dijemputlah dengan jemaat. Biasa kalau diundang keluar kota, keluar negeri ya. Nah di sana dijemput panitia, itu paling 2 orang, 3 orang. Satu mobil saja. Ini sampai 2 mobil. Saya bilang luar biasa sekali nih jemaat nih. Cinta Tuhan. Nah saya diundang oleh GPDI dari Palembang. Akhirnya iring-iringan 2 mobil. Tibalah saya di rumah. Beliau dan tidak ditaruh di hotel karena besar sekali rumahnya. Lalu saya masuk ke kamar, belum ke kamar. Lalu bapak itu pendeta dari GPDI itu memperkenalkan saya dengan pemilik rumah, suaminya yang sakit ini, yang gangguan jiwa itu istrinya. Lalu diajak, mari Bu katanya ke kamar. Saya bilang, oh ya. Lalu itu ibu diborgol tangannya oleh suaminya.
karena ganas. Dia main hantam pukul aja begitu. Di borgol, lalu dia lihat saya, matanya mendelik merah, wah merah begitu. Siapa tuh? Marah, ngamuk gitu loh. Bilang udah nggak usah, karena dia memang lagi keadaan seperti itu. Jangan diperkenalkan lah, saya tidak perlu, saya bilang. Akhirnya udah selesai karena diborgol ke jendela besi, ada besinya di jendela tuh, di borgolnya. Lalu saya di sebelahnya. Di sana saya bilang sama Ibu Dahlia Manjuntak yang tadi WL, Eda tolong menemani jemaat yang 2 mobil itu. Saya akan ke kamar. Saya tidak tergerak untuk menemani jemaat, saudara. Nah, ini perlu sekali dihayati oleh setiap pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pendeta, mau apa namanya ya. Kalau Tuhan pakai, hati-hati, mesti peka. Jangan langsung kita ke orang itu. Lalu di rumahnya dipasang bangku-bangku begitu, mereka pada duduk. Bilang tolong Eda Dahlia menemani mereka dan saya akan di kamar. Di kamar saya berdoa, saudara. Tuhan tolong. Ini benar-benar udah lupa begitu ya. Sampai wah diborgol, itu nggak main-main, itu wanita diborgol. Ngamuk-ngamuk, matanya wah mendelik-delik merah begitu. Saya berdoa sampai kurang lebih kayak gelap-gelap begitu ya, setengah jam 7. Nah, Ibu Dahlia Simanjuntak itu masuk ke kamar, selesai. Ibu pendeta katanya, itu jemaat semuanya pada kecewa sama ibu katanya. Oh kecewa, saya bilang begitu. Kenapa kecewa? Dia mau lihat, ikut kemari, mau lihat demonstrasi kuasa Allah yang ibu lakukan nanti katanya. Oh, salah besar, saya bilang. Ini bukan demonstrasi kuasa Allah. Selesai sudah, lalu Ibu Simanjuntak ini, Dahlia, bergabung dengan kami, selesai semuanya, kami istirahat, ya, kami makan malam, lalu sampai kurang lebih jam 2:30 pagi, kami berdoa terus, karena kami lihat ini benar-benar sesuatu yang dahsyat ya, yang bisa dibilang lupa begitu loh. Akhirnya besok pagi, saya telepon sama pendeta yang undang saya itu, dari GPDI Palembang. Halo Bapak. Nah itu saya tanya, Pak, Bapak bagaimana Pak hatinya Pak? Ada nggak kata-kata mau lihat demonstrasi kuasa Allah? Iya Bu katanya. Wow, jangan Pak. Kemarin tuh jemaat Bapak bilang begitu sama Ibu Dahlia. Saya bilang tidak boleh. Oke, kita beberapa orang saja saya telepon sudah. Jemaat nanti selesai tengah makan siang. Yang sekarang pagi-pagi ini Bapak dengan beberapa majelis lah, 2 atau 3 orang saya lupa ya itu waktu ya. Yang lain tidak boleh datang saya bilang. Ambil meja makan di sana, lalu saya berdoa pengarahan bagaimana jangan mau lihat demonstrasi kuasa Allah, pasti gagal. Pasti gagal. Bukan maunya seperti itu gitu. Akhirnya dia minta maaf, ya udah kita berdoa semuanya selesai. Dipanggillah ibu yang tadi kemarin itu di Borgol. Dipanggil, ceritanya selesai. Kita berdoa, hanya 6 orang ya, suaminya 1, kita 3. Ya benar, berarti benar 3. Itu dari gereja GPDI 3, kita berdoa. Setelah berdoa, tengah-tengah berdoa, lagi pujian, ada hamba Tuhan bawa istri, istrinya bawa anak. Anaknya mungkin 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun, saya lupa, udah kecil begitu. Tiba-tiba ini yang ibu yang lagi menderita gangguan jiwa, dia ambil rambut itu anak, diangkat. Langsung semuanya rame-rame, saya bilang, tekan. Kepalanya, tangannya tekan ke anak itu, rame-rame semua, buka keras sekali. Wah, teriak-teriak, maminya, ibunya teriak-teriak. Itu rambutnya masih halus ya, seperti jagung begitu, kuning-kuning. Udah Pak, ayo Pak. Yang satu tekan, yang lain buka jarinya nih. Yang sakit jiwa itu,
Akhirnya keras sekali. Nah, udah angkat. Waduh, kalau tidak cepat, gerakan cepat berarti. Dan kalau berdoa untuk orang kerasukan atau orang seperti kejiwaan itu, jangan tutup mata. Tidak boleh tutup mata. Doa harus tutup mata. Tapi tutup mata belum tentu berdoa. Itu biasa yang kami lakukan tim. Kalau lagi berdoa itu tidak tutup mata untuk orang-orang seperti itu. Apalagi pakai borgol. Kita bisa dihantam. Ternyata dia pegang itu anak kecil. Pendeta punya anak begitu. Istri bawa istri, istrinya bawa anak. Itu satu pelajaran ya. Bagaimana kita, aduh luar biasa sekali. Selesai teriak-teriak semuanya. Itu anak dia nangis keder. Selesai semua, kita lanjutkan berdoa lagi, pujian, berdoa. Adalah setengah jam begitu ya. Termasuk anak itu jadi 3/4 jam lah. Selesai sudah. Ibu itu normal. Bayangin semuanya. Biasanya, saya dengar orang lain ya, kalau saya tidak ya. Selalu kalau kita berdoa, dia sembuh terus kasih begitu. Ya kurang lebih 3/4 jam ya. Normal. Dia normal, dia bilang, ada tamu, siapa nih katanya. Dibilangin lah dari Jakarta, ya kan. Kok belum bikin es jeruk katanya gitu. Belum, kata suaminya bilang. Dia bangunnya dengan kaku nih tangan begini, lalu jalan begitu tuh, kayak robot gitu loh. Karena udah lama sekali seperti itu. Dia bangun, dia mau bikin es jeruk dulu katanya ke belakang. Yang lain-lain bilang, jangan Bu, jangan. Saya bilang jangan. Berikan kesempatan. Tuhan Yesus sudah sembuhkan ibu ini. Kita jaga saja. Saya, Ibu Dahlia, dan ibu satu yang pendeta itu jaga. Ya, di pinggir nggak usah dipegangin, nggak usah. Dia sudah sembuh walaupun jalannya kayak robot gitu. Wah, kayak robot begitu ya. Pelan-pelan gitu. Sampai di dapur itu zaman dulu tahun 90-an. Jadi tidak pakai listrik ya. Kalau peres jeruk tuh yang pakai begini tep gitu, peres jeruknya. Dia ambil sampai tangannya gemeter-gemeter, gitu. Diperes 6 gelas. 6 gelas, dia bawa nampannya, lalu pada bilang, hati-hati, jangan, saya bawain. Jangan, nggak boleh saya bilang. Biar saja. Sudah sembuh, percaya. Yesus sudah sembuhkan. Dia bawa pelan-pelan jalan, udah kayak robot gitu kan, di jalan. Nah ini mulai dibantu, ditaruhlah di meja, surang satu semuanya. Terima kasih Ibu, terima kasih. Minumlah kami. Selesai sudah, total sembuh. Wow, luar biasa. Kalau tidak lihat pakai mata, tidak menyaksikan, tidak ikut serta dalam pelayanan seperti itu, tidak bergabung dengan kuasa Roh Kudus, tidak bergabung dengan Bapa di sorga yang pemilik manusia itu, yang buat manusia itu, kita nggak percaya, saudara. Tidak percaya. Makanya ini pelayanan adalah lemparan dari seorang hamba Tuhan pria kepada saya. Begitu loh. Kita lihat di sana bagaimana hanya satu kata saja. Dalam nama Yesus, pujian mungkin 2 atau 3 dilambungkan. Pujian sampai naik sekali begitu, naik pujian. Baru kita berdoa. Jangan satu lagu satu, pindah lagi satu lagi, jangan. 1-2 lagu asal hayati. Allah kuasa melakukan segala perkara, itu terus sampai naik. Jadi kami layani hanya sebentar saja. Nama Tuhan dipermuliakan, ibu itu sembuh total. Haleluya. Jadi kita lihat bagaimana Ibu Dahlia menyaksikan ya, Ibu Dahlia. Mana Ibu Dahlia? Ya, saya menyaksikan. Boleh ditambah sedikit, Bu Pendeta? Iya, boleh. Mana ininya nih fotonya? Saya masih teringat waktu gambarnya itu. Mana gambarnya? Masuk kamar mandi. Nah, gambar waktu itu masuk kamar mandi. Ya. Saya mau mandi, mau sikat gigi, mau mandi. Saya nggak tahu. Saya pikir air di Palembang itu kuning kan. Saya mandi. Tahu-tahu Ibu Vera mau masuk ke kamar mandi, dia mau sikat gigi.
rasa bau. Rupanya ibu ini sebelum sembuh dia maaf, dia buang kotoran atau di bak itu. Nah, pengalaman kami sikat gigi pakai air tai lah ya gitu, karena berak di situ. Nah, luar biasa. Dan satu lagi ibu pendeta Vera lupa, dia pernah mau meloncat dari jembatan Ampera Palembang. Oh ya. Pertama meloncat dia dari jembatan Ampera itu kan, di Palembang kan ada jembatan Ampera. Dia mau bunuh diri dari situ. Ya, tapi puji Tuhan, ya karena kuasa Tuhan ada kesembuhan. Luar biasa, dahsyat. Luar biasa. Terus yang kedua, waktu itu kami ada meeting di hotel di Ancol, ada pertemuan 1.000 orang. Berapa lama tuh ya, Dak? Berapa lama tuh setelah kejadian? Setelah berapa tahun kemudian, ya kami ada pertemuan di Ancol, ada meeting di situ, ada 1.000 orang ya pesertanya. Nah, tiba-tiba ada orang bilang ini, tuh saya bilang sama Ibu Pendeta Vera, Bu, ada orang yang cariin. Nah, siapa itu? Nah, Ibu Vera ketemu dengan beliau, dengan ibu ini. Oh, ini dulu yang di Palembang. Sudah cantik, ya memang dia cantik ya, cantik sekali. Udah cantik, kita pangling ya, Ibu Vera pangling. Kok bisa begini ya? Luar biasa, kita udah lihat dia mau bunuh diri dari jembatan Ampera. Maaf, dia di bak mandi. Nah, itulah pengalaman melayani gangguan jiwa, tapi puji Tuhan ada kelepasan, ada kesembuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan Yesus yang dahsyat itu. Luar biasa. Kami tidak demonstrasi, hambanya tidak demonstrasi, tapi kami hanya berdoa. Ya, kecewa hamba Tuhan di sana, tapi itulah kuasa Allah. Kita lihat bagaimana dahsyatnya yang diurapi hambanya, hamba yang diurapi tidak usah berkoar-koar, tapi hanya berdoa, hanya memuji Tuhan. Ada kesembuhan total sama ibu ini. Puji Tuhan, biarlah ini kesaksian membawa satu kekuatan bagi kita, memotivasi kita bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang biasa. Tapi amen. Siapa namanya Ibu? Namanya Yesus Kristus. Oh, ya, kita perlu bersyukur. Ya, puji Tuhan, inilah kesaksian malam ini. Saya percaya kesaksian ini membuat kita tetap teguh berpegang untuk nama yang satu yang menguasai langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya. Jadi, saudaraku. Amin. Ya, jadi puji Tuhan. berkelanjutan. Bagaimana setelah selesai itu, ya, sebelum selesai, beberapa hari kemudian, tas saya dicuri sama istrinya itu. Dicuri. Cari semuanya tidak ada, semua cari semua tidak ada. Akhirnya dicari sama pembantu rumah tangganya. Ada di mana? Ada di atas lemari di sana. Jauh gitu loh. Lah, kita tanya, kenapa curi tas? Oh, itu suaminya mau tinju. Jangan. Kalau orang udah kena roh jahat, jangan dengan jasmani, jangan. Roh jahat dengan roh Tuhan gitu. Jangan Pak, jangan. Nggak boleh tinju. Ya, ini nih, pakai ini nih Pak Akyong. Ya. Begitu loh. Oh, mundur. Jangan. Saya bilang, jangan. Udah nggak apa-apa. Hilang juga nggak apa-apa, saya bilang begitu. Kita tanya, karena sudah sembuh, kenapa kamu mau ambil tas saya? Saya mau ambil uangnya, saya mau lari ke Jakarta. Bayangin. Nah, di sana konsultasi diadakan, sehingga kita tahu bahwa ternyata, ya kita nggak usah sebut di sini ya, karena orang Palembang tahu semuanya, nanti juga yang dengar, ada sesuatu, gitu loh. Jadi puji nama Tuhan Yesus. Saya boleh berkata di sini bahwa kemungkinan ya, karena kami dengan tim beberapa orang masuk keluar gunung, desa, hutan, sungai, wah udah masuk semuanya. Dan banyak juga orang-orang bule kan masuk ke dalam pedalaman, mungkin juga mereka seperti itu. Tapi yang saya pernah dengar, tidak ada orang gosok gigi pakai air, nggak ada tuh. Mau nggak kalau Kiong? Mau, Ibu pakai gosok gigi. Nah, lalu Ibu Dahlia bilang, kenapa? Saya bilang gitu. Nggak berasa tadi katanya,
Itu air itu loh, katanya. Air apa? Saya bilang gitu. Air kuning-kuning katanya. Di bat cave-nya ya, gitu. Bathtub-nya ya. Saya bilang enggak. Kan memang di Palembang waktu udah datang diajak ke belakang, gede rumahnya di sana. Susah air ditampung pakai apa hujan. Nggak apa-apa, saya bilang kan biasa Kalimantan pun kita juga mandi pakai air kuning-kuning semuanya. Enggak, ini bau. Nah, Ibu Dahlia nih, bilang masa sih? Saya juga begitu, waktu saya mandi, saya lap-lap semuanya, kok bau ya? Kok bau ya? Saya ambil lagi sabun, saya gosok lagi, tetap bau. Saya tidak sangka bahwa itu air itu gitu loh. Nah, Ibu Dahlia, ternyata dia penasaran. Dia pergi ke belakang, panggil mbaknya, Mbak, tolong Mbak, ini coba lihat nih, apa air, bukan, kata begitu. Barang dibuang semuanya, bener bawahnya, semuanya turasi. Yesus dahsyat. Kami berdua tidak marah, tidak jengkel, tidak apa-apa. Ini anugerah dari Tuhan, ini karunia dari Tuhan. Biasanya mungkin kita enak ya, apalagi wanita, kalau pria mungkin cuek-cuek aja. Gosok gigi. Itu mungkin bisa begitu. Tapi karena kasih sayang Tuhan ada bersama dengan kita salurkan kepada mereka, kita nggak rasa apa-apa. Yesus dahsyat ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana orang yang seperti itu bisa sembuh, saudara. Sembuh. Dan biasanya ya, karena dulu rumah saya itu akhirnya menjadi rumah seperti kantor, dibakar-bakar, diserahkan semua jimat-jimat, patung-patung gede-gede semuanya. Itu tahun 80-an ya. Jadi saya bersyukur bahwa kita tidak ada feedback, tidak ada balik kembali yang marah begitu ya, roh-rohnya itu. Karena apa? Karena Tuhan mau kami menjadi duta besarnya kerajaan Allah. Sampai hari ini. Tetap syukur dan didampingi oleh Ibu Dahlia, ya Pak Roy Marbun, Ibu Marbun, lalu ada juga Bapak Ojak Sitompul. Nah, kami Batak semua tuh. Horas bah. Horas. Iya, jadi luar biasa sekali. Kami alami jelas berbagai-bagai persoalan manusia di dunia ini hanya karena nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya. Dengar sekarang di luar negeri, bukan Indonesia loh, dunia ada firman-Nya, Juru Selamat dunia. Sekarang saatnya. Maka dikatakan akhir zaman, belum akhir zaman. Zaman akhir menuju akhir zaman. Terima kasih. Ya, karena saya ambil ini sekolah Alkitab mengenai akhir zaman di Melbourne itu waktu. Belum akhir zaman, tapi zaman akhir, kita tinggal di zaman akhir menuju kepada akhir zaman nanti. Jadi saya bersyukur gempa bumi kita lihat sampai saya ambil semuanya. Banten apalagi, Bandung, Bogor, wah semuanya. Aceh semuanya. Tanda. Kalau ada orang sakit demam berdarah, tandanya apa? Panas. Sakit gigi apa? Ya sakit. Ada tanda. Bersiap-siaplah. Layani Tuhan. Cinta Tuhan. Jangan yang lain lagi. Kita akan lihat bagaimana kuasa Tuhan dahsyat. Amin. Jadi kita lihat di sini untuk di-share, karena memang saya ada di bidang sana. Kalau satu melayani Tuhan, lalu ada orang kerasukan, orang kejiwaan, orang gila, jangan tutup mata doanya. Itu aja. Jangan tutup mata. Satu. Yang kedua, jangan cepat-cepat langsung tuh berbuat apa ya? Wah, tumpangnya tangan. Enggak usah begitu-begitu. Kita tahu bahwa kita di dalamnya ada Allah. Immanuel, kalau di perjanjian baru Indonesia adalah judulnya Tuhan beserta dengan kita. Betul Ibu Maria, Pak Kyong? Tuhan beserta dengan kita.
Tapi di bahasa aslinya, di dalam manusia ada Allah. Saya lebih senang pakai yang bahasa aslinya. Di sini kan disertai. Kita disertai nih sama Tuhan. Baik, baik, benar. Memang kita disertai. Tapi saya lebih senang yang aslinya, di dalam manusia ada Allah. Haleluya. Ya, jadi kita lihat di sini, biarlah kita boleh katakan, yes Tuhan. Orang sakit jiwa tidak susah-susah. Nggak usah sejam, nggak usah 2 jam, 6 jam, 10 jam. Nggak usah. 1 kali saja. Panggil nama Yesus yang berkuasa itu, sembuh total. Akhirnya sampai, kalau nggak salah 2-3 tahun ya, Dak ya. Ketemu di hotel Horizon Ancol ya. Itu makan meja 1000 orang. Jadi ternyata dia ada di sana. Saya tidak tahu, lewat-lewat saja ya, karena banyak sekali wajah kita lupa lah ya. Ibu Stompul balik, ini bu, ibu udah sembuh ya, udah pindah ke Jakarta sekarang katanya. Wow, siapa yang sangka? Dengernya enak kan, biasa-biasa kan. Tapi kalau keluarga kita punya sakit seperti itu, waduh, berantakan, berantakan. Makanya tubuh Kristus ini adalah kita. Kristus kepalanya, kita tangannya, kakinya, semuanya. Kalau berantem, kalau debat-debat, kasihan. Satu tubuh itu sakit semuanya. Nah, seperti ini sekarang. Jadi kita lihat bagaimana nama Yesus berkuasa, nama Yesus indah, nama Yesus perlu disimpan hati-hati, lebih daripada emas berlian. Ada kalanya kita perlu menolong orang juga di sana, ya kan? Nah, kita akan lihat sekarang pertanyaan. Kenapa ya? Kok bisa begitu, Bu? Kalau tim kita sampai 6 jam. Sampai jam 2-3 pagi ini udah capek. Besok ya kita balik lagi ya. Kita mau puasa dulu. Bukan begitu. Bukan begitu. Ini pengalaman saya dengar sendiri ya. Bukan begitu. Kalau kita udah tahu ada peperangan, sebelum itu kita baca firman, doa, puasa. Jadi seperti orang main badminton, mau ada kompetisi, kita baru latihan, tidak. Dari kecil sampai dewasa tuh dia kerjanya latihan terus. Kita akan lihat pemenang dunia. Kita juga seperti itu. Ya. Dan sekarang kita mau lihat firman Tuhan. Kesaksian itu oke, firman Tuhannya apa sih gitu. Mari admin tolong disampaikan, saya baca. Thank you. Mereka, Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum, menerima mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ini satu kita urai. Kenapa? Takjub mendengar pengajarannya, tidak mengajar sebagai ahli Taurat, tapi sebagai orang berkuasa. Firman Tuhan kalau disampaikan oleh hamba Tuhan yang mengalami dulu apa yang dikatakan firman Tuhan, berkuasa. Kadangkala orang belum ngalamin, tapi dia ngarang-ngarang. Ini kejadian semua. Ada di YouTube loh. Saya dulu tidak seperti itu. Tapi saya karang-karang, bagus-bagus tentang kasih, tentang pengampunan. Tapi saya sendiri belum mengampuni. Tidak berkuasa dan tidak menjamah melawat hati kita. Kenapa dia bilang berkuasa? Karena masuk ke dalam roh kita. Bukan jiwa saja, bukan tubuh saja. Maka dikatakan dia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu? Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami? Orang kerasukan itu, ya, ada roh jahat. Admin tolong ke atas, admin, saya mau baca, thank you. Tolong dikeatasin, admin, thank you. Yang tadi ayat 2, apa urusanmu? 25-nya. 25-nya ya. Nah dia berkata, apa urusanmu?
24 belum habis saya. Thank you. 24. Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, kau datang hendak membinasakan kami? Nah, 25. Apakah setan nggak tahu? Yesus tahu. Maka dia katakan, mau ngapain lu ke sini? Kira-kira begitu. Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, diam. Keluarlah daripadanya. Nah, ini juga satu tatanan lah ya. Tetapi Yesus menghardiknya. Menghardik apa? Tolak, usir. Katanya, diam. Keluarlah daripadanya. Ada orang begini saya dengar, lucu ya. Jangan begitu ya. Kita udah lain nih alamnya, sama ngomong sama roh jahat. Kita udah lain alamnya. Jangan ganggu-ganggu aku di sini katanya. Keluar ya, udah minggir. Nggak bisa begitu. Mesti ada berkuasa. Kuasa Yesus di sana. Pakai firman-Nya. Yesus menghardik katanya diam. Karena apa? Karena dia berkata-kata kepada Yesus. Siapakah engkau? Yang aku tahu adalah Tuhan Allah yang Maha Kudus. Jadi kalau ada orang kerasukan, dia tanya jawab sama kita, jangan kasih, diam, keluarlah daripadanya. 26, roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu sambil menderit dengan suara nyaring, ya keluar daripadanya. 27, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Tuh, bayangin lagi. Orang juga tahu ada kuasa, enggak ada kuasanya. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Kesimpulan, ayat 27, setan, iblis, apa ke namanya, tuyul, apa ke, harus tunduk kepada nama Yesus. Roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Wow, keren ya kan? Tolong lagi, admin, thank you. Kita tahu Efesus 6 ayat 18 kali ya Pak ya. Pak admin. Ini 16 ya. Ya. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Perisai apa? Perisai? Perisai seperti ini loh. Ya. Perisai. Ada tembak-tembakan nih, ada demo. Kan orang pakai polisi pakai perisai. Ya, sembunyi di belakang perisai itu. Dalam segala keadaan. Sekarang lagi pandemi. Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai iman itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kenapa kita bisa hancur lebur? Karena ada api. Ada panahnya itu bukan panah biasa. Bukan beracun saja. Tapi ada api dari si jahat. Sekali tembak kena, hancur lebur. Nah ini kita perlu pakai perisai iman. Saya pun kalau tidak punya iman kepada Tuhan Yesus, saya juga takut seperti Bapak Pendeta itu. Saya akan oper lagi pelayanan itu kepada orang lain. Tidak. Pegang, pakai perisai iman, maka akan dapat memadamkan semua api dari si jahat. Amin. 18, Pak. Admin. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Kita lihat, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, itu kita. Tetapi dia, maksudnya Yesus, yang lahir dari Allah melindunginya, melindungi kita. Dan ini kata-kata yang terakhir. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ayub saja. Boleh toel-toel, tapi tidak bisa jauh-jauh. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Jadi kita lihat di sini, kalau tadi ada yang sakit jiwa itu disembuhkan, kalau tidak ada firman, tidak ada hamba Tuhan, apa jadinya? Bertahun-tahun nanti di borgol terus, di kerangkeng di sana. Saya puji nama Tuhan Yesus. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ingat, yang nonton hari ini, besok selanjutnya, 1 Yohanes 8:18. Bahwa si jahat tidak dapat menjamah kita. Amin. Thank you. Amin. Admin.
Ya. Amin, Puji Ibu-ibu, Tuhan. Bapak. Amin. Tidak ada yang bisa menjamah. Tapi dengan syarat kita bertobat, kita baca firman. Nih kok Akyong nih rajin banget tuh. Saya udah sibuk masuk ke grup saya, kasih firman lagi. Thank you ya. Jadi di sini kita lihat bahwa yang sakit jiwa parah, gangguan jiwa parah disembuhkan Yesus. Bukan sembuhkan pendeta, pendeta nggak ada apa-apanya, orang. Yesus sembuhkan orang sakit jiwa parah. Ya, karena itu loncat dari lantai 2. Zaman sekarang kan ada security, tahun 90-an itu tidak ada security, satpam namanya. Tapi dia punya security loh. Di ruangan apa dan namanya? Di depan pekarangan mobilnya ya, besar sekali. Nah, itu ada pos polisi, pos security. Jam 5 pagi itu nyonyanya itu dari lantai 2 turun dengan tidak pakai pakaian. Itu namanya lupa bukan? Udah lupa. Tapi Yesus mengasihi, menyayangi, yang penuh kasih, sudah dibayar harganya, direbut kembali dari berkuasa kegelapan dan tidak bisa menjamahnya. Kita pegang itu. Amin. 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 Ya, boleh Ibu Dahlia tutup dalam doa. Kita lihat ada sebentar, ada pujian dari admin. Thank you. Amin. Ya Pak Akyong. yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Puji Tuhan, kita sudah mendapatkan berkat bagaimana kuasa firman Tuhan dan kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Biarlah kita makin mengasihi Tuhan dan makin setia, dan kita pakai perisai iman itu untuk dapat kita bertahan. Si jahat tidak berkuasa atas kita. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada si jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam saudaraku yang kekasih. Mungkin ada yang mau kesaksian, mungkin ada yang mau konseling. Ya, kita Vera Setiawan Ministry mengadakan itu, kita hubungi HP WA 818233253 Vera Setiawan Ministry. Mungkin ada yang mau bersaksi, silahkan hubungi HP WA ini, dan mungkin ada yang mau sharing, ya kami tunggu dari pemirsa, dari saudara-saudara sekalian. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Biarlah kita tutup dalam doa ya, dan kita lihat bahwa karena ini YouTube, jangan lupa pencet-pencet tuh subscribe-nya, ya kan? Pencet-pencet loncengnya, lalu bagi-bagikan share supaya banyak orang yang memerlukan, mungkin ada yang seperti ini, ya kan? Jadi ada satu pencerahan bahwa ada Yesus yang bisa menyembuhkan. Amin. Kita berdoa, dan saya tergerak untuk berdoa untuk Pak Akyong. Masih ada itu benjolan? Sudah mengering. Oke. Terbukti itu bisul. Terima kasih untuk doa-doa Ya. semuanya. Tuhan Yesus baik. Oke, kita berdoa ya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih. Kalau tugas kami saat ini, malam hari ini, menyampaikan berita kesukaan, kabar sukacita untuk dunia Tuhan. Bahwa ada nama Yesus, nama di atas segala nama, yang mampu mengambil alih semua persoalan kami, karena sudah ditanggung di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih kami bangga punya Engkau. Kami bangga dengan Engkau yang boleh menyerahkan nyawamu untuk kami. Yang bejat ini, yang berdosa ini, tidak ada satu manusia yang tidak berdosa. Semua berdosa. Tapi diselamatkan oleh namamu yang dahsyat. Yesus namanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesaksian. Di mana ibu itu sekarang ada, keluarga besarnya ada. Kau pelihara terus, tambah cinta Engkau, tambah cinta Engkau, tambah cinta Engkau, Yesus. Dan melayani Engkau pekerjaanmu. Terima kasih banyak. Terima kasih, biarlah di rumah masing-masing, di tengah jalan, di live chat, yang hadir saat ini di Rome juga. Kami berdoa semuanya untuk diberkati dan pulihkan segala apa yang mereka rasakan, yang kami sebutkan satu persatu Tuhan. Saya percaya, terima kasih kalau Ko Akyong sudah sembuh, benjolannya sudah kering, kami mengucap syukur, terima kasih. Yesus dahsyat, dokter di atas segala dokter. Terima kasih juga Ibu, untuk Ibu Nurheti Tuhan. Ada masalah apa kami tidak tahu, tapi Engkau tahu persis. Engkau berkati berkelimpahan, selesaikan masalah itu semuanya. Kami bersaksi bahwa Yesus dahsyat. Terima kasih untuk yang lainnya yang sakit di rumah, yang punya gangguan kejiwaan juga. Semua sekarang lagi gangguan kejiwaan. Cuman ada yang ringan, ada yang sudah berat. Ya, tapi biarlah panggil nama yang berkuasa itu. Panggil, masuk dalam hati kami Tuhan semuanya. Kami perlu Engkau. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, berkati bukan saja rohani, sekarang jasmani juga. Karena kami ada keseimbangan jasmani dan rohani. Yang sekarang perlu adalah di mana keuangan, ekonomi yang porak-poranda dunia ini Tuhan. Kami berdoa untuk dunia semuanya. Khususnya anak-anak Tuhan yang Kau cintai, yang akan menjadi anak Tuhan juga Engkau memberkati. Keuangan akan kembali normal kembali. Pandemi, habis endemi sekarang. Perkara Tuhan, kami percaya kami lemah. Kami perlu pertolongan Engkau yang kuat. Haleluya, haleluya. Kami minta, kami dapatkan. Kami ketuk, dibukakan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah berikan kepada kami. Dan kami percaya kami bisa berikan kepada orang lain lagi. Diberkatilah Engkau, terima berkatnya. Terima berkat. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
pertobatan, pengampunan, pemulihan, keuangan, sakit penyakit. Dalam nama Yesus diberkatilah keuanganmu, dompetmu yang kosong diisi oleh Tuhan karena ada pertobatan sungguh kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Katakan amin, amin. Haleluya, haleluya. Thank you, Pak. Thank you, Ibu. Udah lihat, thank you, Yesus.